Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3. Perkenalkan, saya Nulia Ngarani SAG, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Sepang, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091331. Pada hari ini, Kamis 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 8 SMP Negeri 1 Sepang dengan topik panggilan murid Yesus. Metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning dengan modul pendekatan pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Baik, terima kasih. Siap untuk belajar? Siap. Nah, jadi sekarang silakan masuk ke tempat duduknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah dibagikan selama ini ya. Silakan. Sebagai seorang siswa yang baik dan siswa yang beragama, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin kita berdoa? Ya, silakan ya. Ada kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengantar kami sampai pulang dengan selamat dan kita terlambat. Berkatilah kami agar kami dapat menerima semua pelajaran dengan baik pada hari ini. Berkatilah juga Bapak dan Ibu Guru agar dengan sabar dapat menunjukkan kami mempersiapkan diri untuk masa depan kami. Janganlah pikiran kami dengan Roh Kudus agar dengan yakni dapat mengajar kembali semua pelajaran yang kami pelajari sehingga hasil video kami capai angka yang baik ya Tuhan Yesus dan berkata lalu amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita cek dulu kehadirannya. Kita cek kehadiran. Ibu mau bertanya satu persatu dari antara kalian semua yang hadir di sini. Amelia Riani, coba sebutkan satu hal apa yang membuat Abel merasa bahagia. Bertemu teman-teman. Aldo Prasetyo, sebutkan satu hal yang membuat Aldo bahagia. Bertemu teman-teman. Selanjutnya Angelia Stefani. Apa yang membuat Angel merasa bahagia? Karena sudah dibuatkan bekal oleh orang tua dari rumah. Arjuna Pratama. Baik. Sebelum kita lanjut, kita akan mengulang kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Tegas, awal pengajaran baru kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama ya. Kita akan ulang, lihat sudah semua? Jelas ya. Ini kesepakatan kelas kita di ruang agama Katolik. Kita bacakan bersama-sama. Yang pertama, wajib berdoa sebelum mulai belajar dan selesai belajar. Oke, yang kedua, Mengamalkan ajaran agama untuk kebaikan bersama. yang terakhir, Selalu berbilang dengan hati, dan sopan.
Jadi untuk menyemangati diri kita selama proses belajar mengajar dan juga untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri dan dalam diri kita sendiri dan tadi proses belajar mengajar kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi itu lagu sesuai dengan materi kita, yaitu dengan Dia Panggil Nama Saya. Silakan siapa yang bersedia maju untuk membawa kita dalam bernyanyi. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Panggilan murid Yesus. Ya. Ada berapa murid Yesus? Ada berapa? 12. Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebagai seorang guru, katekis, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kalian di rumah sebagai seorang anak. Kalau di sekolah sebagai seorang murid. Kalau di gereja sebagai anak Tuhan. Ya. Banyak sekali tugas kita sebagai murid Yesus. Ya. Yesus memanggil 12 muridnya pada zaman itu. Padahal Yesus bisa saja sebenarnya bekerja sendiri, ya. Bisa tidak Yesus bekerja sendiri? Bisa sekali, ya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Maka karena Yesus tidak mau bekerja sendiri, Yesus mencari murid atau partner, rekan kerjanya, ya, rekan kerjanya untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kerajaan Allah. Nah, hari ini pelajaran kita itu tentang panggilan murid-murid Yesus. Maka, sepanjang pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari yang menjadi penilaian kita bersama. Dan dalam penilaian kita bersama, pada akhirnya kita dapat memahami, kita dapat tahu bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama, yang kedua, kalian tahu, mengetahui bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya dari zaman dulu, zaman Yesus sampai sekarang. Apakah Yesus masih memanggil murid-muridnya pada zaman sekarang? Dan yang selanjutnya, kalian juga akan menyadari bahwa kalian bisa memaknai Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Yesus bisa bermakna dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian dapat mengaplikasikan, menerapkan, merencanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin apa lagi? Beribadah lagi, mengucap syukur lagi, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Baiklah, itu beberapa hal yang menjadi tujuan kita dalam pelajaran materi kita pada hari ini, ya. Terima
kasih, kita akan masuk sehingga dalam perjalanan waktu para rasul mewariskan apa yang telah diajarkan, dibatalkan oleh Tuhan kepada kita di zaman sekarang. Nah, kita hidup di zaman sekarang sebagai murid Tuhan ya, bukan lagi hidup di zaman Yesus pada waktu itu. Karena Yesus sudah mengutus Roh Kudusnya untuk menemani kita sehingga kita bisa bersama di sini untuk melakukan kerajaan Allah, belajar bersama, ibadah bersama, doa bersama. Kita ibadat di sekolah. Siapa yang bersedia bercerita untuk kita tentang pengalamannya menjadi murid Yesus? Oke, Olga, silakan Mia. Saya pernah menjadi Miss Dina, silakan. Pada pertama kali dipilih, saat pertama kali dipilih, Olive merasa senang sekali menjadi Miss Dina ya, menjadi Miss Dina, membantu pastor saat misa. Oke, kita berikan tepuk salut untuk Olive. Tepuk salut. Jempol. Salut. Satu lagi, satu orang lagi. Siapa bersedia? Oke. Angel, silakan Angel. Saya ingin menceritakan pengalaman saya menjadi lektor. Lektor, oke, lektor ya. Saat saya umur 12 tahun, saya dipilih menjadi lektor di gereja. Awalnya saya merasa gugup karena harus berbicara di depan banyak orang. Namun seiring waktu, rasa gugup yang saya alami menjadi damai dan sukacita bagi saya saat saya tahu seberapa pentingnya tugas membaca kitab suci di depannya. Oke, terima kasih Angel, pengalaman luar biasa. Tepuk salut untuk Angel, tepuk salut. Jempol. Salut. Terima kasih Sania dan Angel atas pengalamannya menjadi seorang murid Tuhan ya. Menjadi seorang murid Tuhan tidak mudah ya, perlu latihan, perlu ketekunan dan sebagainya, sehingga kita bisa merasa bahwa kita layak menjadi murid Tuhan pada zaman sekarang. Iya loh. Lihat kiri dan kananmu. Iya loh. Adakah anak Tuhan Yesus? Iya loh. Anak Tuhan berdiri. Oke, terima kasih. Silakan. Kita yaitu tentang pendalaman kitab. Dan lihat, coba buka LKPD yang ada di depan kalian ya. Ada lembaran yang ibu bagi tadi. Ada? Sudah pegang semua? Kitab sucinya pegang semua? Kitab sucinya pegang semua. Oke, pegang ya. Kitab sucinya pegang, LKPD-nya juga dipegang. Di situ ada 4 bacaan kitab suci. Dari apa saja? Yang pertama, Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. ya, yang kedua, Matius bab 16 ayat 25 sampai 26. oke, yang ketiga, Lukas bab 4 yang keempat, Lukas bab 9 ayat 25. oke. Di situ ada 4 kitab suci. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal yang diberikan di lembaran, baca dulu kitab sucinya. Baca dulu kitab suci, pahami kitab sucinya, resapi kitab sucinya, jangan hanya asal membaca. Ya. Pahami dulu kitab sucinya, baru kalian bisa menjawab. Jawab pertanyaannya secara berkelompok ya, secara berkelompok. Tidak ada yang satu bekerja, satu tidak ya. Semuanya harus bisa menjawab. Silakan baca dulu kitab suci, gunakan kitab sucinya, gunakan kitab suci yang sudah kalian bawa. Kalian tidak usah jauh-jauh, kalian datang ke ruangan ini aja. Yesus yang memanggil ya, Yesus yang memanggil.
sehingga kalian bisa masuk belajar agama. Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam perutusannya, yaitu mengatakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Jadi kalian ini ditugaskan oleh Tuhan untuk mengatakan kerajaan Allah. Maka saat kalian bermain HP, jangan tulis status yang aneh. Saat kalian berbicara dengan teman, jangan mengucapkan kata-kata oh. Dengan guru jangan melawan. Dengan orang tua jangan melawan. Jangan malas ke jangan malas ikut kegiatan orang lain. Siapa yang bersedia membawa lagu 12 Murid Yesus? Oke, Oli, silakan maju ke depan. Semuanya silakan berdiri. Sebelum bernyanyi kita bergabung tangan dulu. Oli, ya. Ayo Daniel, ya. Supaya semangat kembali ya. Siap-siap. 12 murid. Sekarang kita mendengarkan presentasi kelompok dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Catherine, dilanjutkan dengan teman saya lagi. Nama saya Angela Stefani. Nama saya Lidia Martelo. Nama saya Daniel Martelo. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Mari kita lanjutkan dengan presentasinya. Soal nomor 1, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Jawaban kelompok kami, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan segala manusia. Terdapat di Matius bab 4 ayat yang ke-19. Soal nomor 2, apa saja memikul salib dan mengikuti aku? Terdapat di Matius bab 16 ayat yang ke-24 sampai 25. Terima kasih sudah mendengarkannya dengan baik. Nah, tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih. Silakan duduk kelompok 1. Kita lanjutkan dengan kelompok 2. Dan kedua. Penjuru untuk mau menjadi murid Yesus dengan syarat apa tadi? 1, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita kalau mengikuti Yesus itu jangan banyak Yesus tidak menginginkan seperti itu. Yesus menghendaki kita semua menjadi muridnya secara totalitas, berikan seluruh pribadi kita, diri kita, jiwa raga kita untuk Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam bacaan hari ini dan yang telah kalian presentasikan bersama. Hari ini, jadi apa sih tujuan yang kita pelajari bersama kerajaan Allah? Yesus ingin melibatkan umat manusia. Yesus tidak ingin berkarya sendirian, tetapi Dia juga melibatkan kita semua, umat manusia, untuk turut serta dalam mewartakan karya kerajaan Allah ini. Yesus yang kemudian dikenal dengan 12 rasul. Dan mereka dipanggil
Untuk apa? Sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi partnernya. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa tujuan Yesus memanggil murid-muridnya adalah agar kita semua, agar semua orang mau untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu apa? Mewartakan kabar sukacita keselamatan kerajaan. Nah, inilah anak-anak mengapa Yesus memanggil semua orang untuk menjadi muridnya. Nah, di dalam menjadi murid Yesus atau untuk mengikuti Yesus ada beberapa syarat. Dalam kitab suci tidak Panggil syarat kita dipanggil apa? Konsekuensinya, dan apakah sampai saat ini Yesus masih memanggil kita? Nah, selanjutnya Ibu mau mendengar dari satu atau dua siswa, ya, minta satu atau dua siswa yang bersedia untuk menanggapi tentang isi video pada hari ini. Silakan, siapa yang bersedia tadi menyimak? Oke, silakan. Halo. Saya panggilan Yesus. Tujuan Yesus memanggil murid adalah agar orang-orang mudah turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mengenal diri, mengikuti Yesus, memikul salibnya, lalu tinggal bersama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi dengan Yesus. Oke, terima kasih. Ada tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Terima kasih Aldo keberaniannya untuk berbicara tentang video ini. Satu lagi. Bersama dalam mengatakan kerajaan Allah, Yesus ini melibatkan umat manusia. Yesus tidak ingin berkarya sendirian, dan dia juga memanggil beberapa orang untuk menjadi murid-muridnya atau gabung murid Yesus sebagai partner Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Oke, terima kasih Michelle. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, terima kasih Michelle dan juga Aldo atas tanggapannya berkaitan tentang video pada hari ini. Bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya menurut Loren Hatri, ya, bahwa Yesus memanggil orang untuk ambil bagian dalam seluruh karya keselamatan kerajaan Allah. Yesus tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, ya, pada hari ini sebagai seorang murid Yesus, sebagai orang yang dipanggil Yesus, maka kita berhak, harus, dan kita wajib untuk merefleksikan diri kita, pribadi kita, dan juga apa yang menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kita refleksikan bersama, tidak perlu dicatat ya, tidak perlu dicatat dan bagian refleksi. Apakah aku sudah menyadari panggilanku sebagai murid Yesus? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan mengutip beberapa poin yang bisa kita petik bersama pada hari ini. Yang pertama, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mengatakan kabar kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus dan apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya bisa menjalin hubungan baik dengan Yesus, ya. Yesus menginginkan kita ambil bagian sebagai partnernya, tinggal dengan Yesus agar semakin dekat relasi kita dengan Yesus, ya. Syarat-syarat mengikuti Yesus ada 3. Yang pertama, menyangkal diri, salib, mengikuti Yesus. Oke.
Poin yang keempat, kisah panggilan para murid selalu diawali dari Yesus. Dia yang mengambil inisiatif. Yesus yang mengambil inisiatif, kita meneruskan. Kita tinggal meneruskan saja. Kita tidak perlu berjuang seperti zaman Yesus. Kita tidak perlu berjuang seperti murid-murid Yesus yang sampai dibunuh, diusir, dirajam dan sebagainya. Kita hanya meneruskan dengan cara apa tadi? Berdoa, ke sekolah, ke gereja dan sebagainya. Kita tidak perlu ikut berperang. Kita tidak perlu ikut sampai diusir. Kita tidak perlu sampai dirajam karena mengatakan kerajaan Allah. Ya, terus lainnya. Lagi. Kasih para murid ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Apa reaksinya? Ini manusiawi ya, manusiawi semuanya. Lalu apa reaksi para murid? Secara spontan. Satu, yang lainnya? Ada yang ragu-ragu. Ada yang apa lagi? Tawar-menawar ya. Yesus, saya mau ke rumah dulu pamit dengan ibu saya. Yesus, saya mau pamit dengan keluarga saya. Yesus, bagaimana dengan harta saya jika saya meninggalkan harta saya? Yesus tidak mau hal seperti itu ya. Yesus tidak mau. Yesus menginginkan totalitas seadanya. Ya, seadanya Arjuna nanti jalan waktunya tegakkan. Anak-anak, sekarang kita berada di penghujung proses belajar mengajar kita. Kita minggu depan akan bertemu kembali dengan materi yaitu tentang tugas perpisahan sebagai murid Yesus. Silakan nanti setelah di rumah pelajari tentang materi ini sehingga minggu depan saat kita masuk kita sudah siap untuk belajar bersama. Baiklah, sebelum kita doa, kita menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Silakan yang mau bersedia membawa lagu. Oke, silakan Egi bawa lagu dengan penuh semangat karena kita akan menutup materi kita. Ya, Egi dengan Aldo. Silakan berdiri semua. Senyum, semangat, kita tutup kegiatan kita dengan tempat duduk.